Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Apa kabar saudara hari ini? Saya percaya saudara ada dalam sukacita Tuhan. Marilah kita berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan memberikan kepada kami kehidupan di hari yang baru ini. Terima kasih atas pertolongan Tuhan sepanjang malam telah berlalu. Dan pagi hari ini Tuhan kembali memberikan kami kesempatan untuk hidup dan menikmati karya-Mu. Tuhan, berkatilah kami hari ini dengan kebenaran firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 34 ayat yang ke-14. Marilah kita membaca bersama-sama. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Judul renungan kita pagi hari ini, jangan berbohong. Saudara-saudara, berbohong atau berdusta adalah salah satu dari sekian banyak kesalahan yang hampir semua orang melakukannya. Bahkan, berbohong itu sering dianggap lumrah dan sepele, bahkan juga manusiawi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tahukah kita bahwa berbohong itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan? Yohanes pasal 8 ayat 44 mengatakan bahwa iblis adalah bapa segala dusta. Jadi saudara-saudara, berbohong atau berdusta itu sumbernya dari iblis. Jika kita suka dan biasa melakukannya, berarti kita ini sudah menjadikan iblis sebagai bapa kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa mengerikannya jika kita menganggap bahwa berbohong atau berdusta itu adalah hal yang biasa. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita harus menjaga lidah kita dari ucapan-ucapan yang menipu, dari ucapan-ucapan yang menyimpang dari kebenaran Tuhan. Jika tidak, kita akan menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Kehidupan kita tidak akan memberkati orang lain. Dan tentu hal itu akan memalukan nama Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus ingat bahwa berbohong adalah dosa yang mengikat. Kenapa saudara-saudara? Sekali kita berbohong, maka akan cenderung untuk berbohong. Dan lama-lama akan menjadi kebiasaan. Saudara-saudara, kebohongan dalam bentuk dan alasan apapun tidak dibenarkan oleh Tuhan. Jadi jangan kita menganggap berbohong demi kebaikan itu tidak apa-apa. Saudara-saudara, berbohong demi kebaikan atau berbohong demi apapun, tetap itu tidak dibenarkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, marilah kita melatih diri kita dan membiasakan diri kita untuk selalu mengatakan yang benar dan suka memperkatakan kebenaran. Seperti yang firman Tuhan katakan, jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perkatakanlah perkataan yang benar. Maka orang akan percaya kepada kita. Tetapi jika kita suka berbohong, maka orang tidak akan percaya kepada kita. Dan justru orang akan mencela kita jika kita sebagai
orang-orang Kristen kehidupannya tercela karena biasa melakukan kebohongan dan suka berkata bohong atau berdusta. Maka saudara-saudara, disitulah kehidupan kita tidak memancarkan kasih Kristus dan kemuliaan Tuhan. Jadi saudara-saudara, mulai hari ini marilah kita mengambil satu komitmen dengan pertolongan Roh Kudus. Berhentilah kita berkata bohong. Marilah kita belajar untuk berkata dan memperkatakan kebenaran, mengatakan yang sebenarnya. Karena kebohongan adalah kekejian bagi Tuhan, kebohongan adalah dosa, dan kebohongan bukanlah ciri khas dari murid Kristus. Jadi saudara-saudara, jagalah lidah kita terhadap yang jahat dan bibir kita terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Kita berdoa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Kiranya Tuhan akan menolong kami, Tuhan akan menguasai setiap perkataan kami. Mampukan kami Tuhan supaya kami tidak suka memperkatakan yang jahat dan kami tidak suka mengucapkan kata-kata dusta, tetapi tolonglah kami Bapa supaya kami belajar hidup jujur, berkata jujur dan tidak bohong. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa pagi hari ini menyerahkan seluruh kehidupan jemaat GKO Solovide Sentani dan juga saudara-saudara kami yang sudah dengan setia ambil bagian dalam renungan setiap pagi. Ya Tuhan, kiranya Tuhan akan menolong dan memimpin kehidupan kami. Apa yang kami kerjakan dan usahakan hari ini diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah anak-anak kami, diberkatilah seluruh pelayanan kami. Dan Tuhan tolong kami supaya kami tetap hidup dan bertumbuh di dalam kebenaran Tuhan. Kami boleh menjadi jemaat Tuhan, umat Tuhan yang semakin hari semakin dewasa di dalam iman. Terima kasih Bapa, berkatilah umat-Mu yang hari ini bersyukur atas pertambahan usia. Yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kiranya kuatkan. Kami berdoa menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat beraktivitas, tetaplah semangat, percayalah Tuhan Yesus beserta dengan kita. Jika saudara diberkati oleh firman Tuhan ini, bagikanlah kepada keluarga, saudara, sahabat, dan juga teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.